Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sepenginjing dulu terima kasih sudah diberikan kesempatan waktu untuk saya, seperti yang saya hadirkan kemarin bahwa saya ingin mewawancarai Ibu perihal tentang pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan saat. Apakah boleh Ibu memperkenalkan diri sebelumnya secara singkat, Ibu? Boleh. Ya, nama saya Ibu Sumarni, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kalitengah, dan saya di SD Negeri 1 Kalitengah ini kurang lebih 8 bulan. Seperti itu. Terima kasih Ibu atas keterangan ini Ibu, saya ingin menanyakan bagaimana cara Ibu itu mengidentifikasi suatu permasalahan, apakah termasuk kategori dilema etika atau kategori tujuan moral. Kalau dilema etika itu adalah kasus di mana kita dihadapkan pada situasi atau pilihan satu benar dan yang satu juga benar. Sedangkan tujuan moral itu kita dihadapkan pada suatu kasus yang satu bernilai benar, yang satu bernilai salah. Bagaimana Ibu Marni caranya untuk memutuskan sebuah permasalahan ketika permasalahan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana cara pengambilan keputusannya? Oh ya. Untuk langkah pertama, kita akan mengidentifikasi kasus tersebut. Setelah diidentifikasi, maka kita akan mencarikan solusi. Dan kita pilih satu solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik di sini yaitu solusi yang memiliki kemanfaatan terbaik bagi yang punya kasus dan terbaik bagi lembaga. Seperti itu. Jadi sama-sama terbaik untuk semua itu. Iya, betul. Kasus dan lembaga sekolah. Kemudian selama ini langkah-langkah seperti apa atau prosedur seperti apa yang Ibu gunakan dalam menyelesaikan masalah atau dilema etika tersebut? Oh iya. Apabila terjadi permasalahan, maka yang utama kita akan mencari penyebab dari permasalahan itu apa saja. Kemudian penyebabnya itu dari yang punya kasus atau berhubungan dengan kasus-kasus yang lain. Oleh karena itu, dari beberapa identifikasi itu kita mengajak berdiskusi dengan teman-teman untuk membantu saya selaku kepala sekolah, karena saya sangat sadar bahwa yang saya putuskan sendiri itu belum tentu terbaik bagi teman-teman, dan saya mengajak teman-teman untuk membantu mencarikan solusi yang terbaik apabila kita mengalami suatu kasus. Seperti itu, Bu Suci. Jadi ketika ada suatu kasus, prosedur yang Ibu lakukan adalah mencari penyebab dari masalah tersebut. Iya. Apakah berasal dari faktor intrinsik atau dari dalam diri orang itu sendiri, kemudian dia mengajak diskusi dan kolaborasi dengan anggota dewan guru yang lain untuk menyelesaikan masalah tersebut, kata Ibu. Iya, betul. Kemudian dari cara tersebut, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Iya. Cara yang paling efektif yaitu kita mengajak diskusi dan bermusyawarah.
dari orang yang mempunyai kasus. Mungkin kasus yang kita hadapi itu antara siswa dengan siswa, atau mungkin kasus antara tenaga kependidikan dengan tenaga kependidikan. Maka kita cari dulu siapa yang punya kasus. Setelah kita tahu siapa yang punya kasus, maka kita panggil, kita ajak diskusi, kita cari apa faktor penyebabnya sampai berbuat seperti itu dan masalahnya apa. Setelah kita mengetahui alasan-alasannya atau penyebab mengapa sampai berbuat terhadap kasus itu, kita carikan beberapa alternatif pemecahan masalah yang menguntungkan dari kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak tidak merasa dirugikan, baik yang mempunyai kasus dan kelembagaan. Seperti itu, Bu Suci. Oh, ya. Ya. Kemudian hal apa saja atau tantangan seperti apa yang Ibu temui? Mungkin ada satu kasus yang sulit dipecahkan dan kira-kira bagaimana Ibu dalam menyelesaikan kasus tersebut? Seperti kasus di SD Satu Kali Tengah ini ya, ada anak yang suka mengganggu teman-temannya. Nah, setelah diperingatkan masih tetap mengganggu, dan setelah diselidiki ternyata anak itu punya kelainan di kejiwaannya, maka perlu dicarikan solusi, yaitu untuk ke psikiater yang akhirnya bisa ada perubahan dan sekarang tidak lagi mengganggu teman-teman yang lain seperti itu di kasus di sini ya. Kemudian dalam penyelesaian masalah ini tadi, apakah Ibu memiliki jadwal secara khusus dalam menyelesaikan masalah atau langsung diselesaikan saat itu juga? Waktu awal-awal itu karena saya anggap itu secara insiden, jadi langsung saya selesaikan, tetapi karena mengalami kesulitan dan tidak terselesaikan sehingga harus terjadwal akhirnya setelah tahu bahwa anak itu punya kelainan di kejiwaannya, sehingga harus terjadwal seminggu sekali harus ke psikiater seperti itu. Selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika yang terjadi tersebut? Selama ini yang membantu kami dalam menyelesaikan kasus adalah berkolaborasi dengan semua pihak, baik dengan guru, murid maupun orang tua. Di mana saat terjadi kasus kita langsung berkolaborasi dengan orang tua. Jadi kita melihat kasusnya dulu. Jika kasusnya cukup ditangani tanpa orang tua, maka kita tidak melibatkan orang tua. Namun apabila orang tua harus dilibatkan, termasuk komite harus dilibatkan, ya kita tetap demi kebaikan yang bermasalah itu kita melibatkan komite sekolah, guru senior dan orang tua murid. Seperti itu. Ya. Dari semua yang telah Ibu sampaikan, adakah pembelajaran yang dapat petik dari pengalaman mengenai pengambilan keputusan dilema etika? Pasti ada, Bu Suci ya. Pembelajaran yang dapat saya ambil adalah kita sadar bahwa setiap manusia hidup itu pasti punya masalah. Karena apa yang kita inginkan atau yang diinginkan manusia tidak cocok dengan
kenyataan yang ada sehingga timbullah suatu permasalahan. Sebaik-baiknya orang adalah mampu untuk menyelesaikan suatu masalah secepatnya dan menyadari bahwa semua manusia mempunyai salah. Dan sebaik-baiknya orang yang mempunyai salah adalah sadar dengan kesalahannya dan sadar untuk memperbaiki sehingga manusia semakin lama menjadi semakin baik. Begitu suci dari penyelesaian masalah. Biasa sekali Bu, saya juga bisa mendapatkan pengalaman dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan di akhir wawancara. Terima kasih atas dukungannya dalam saya menyelesaikan tugas PPT ini. Berdoanya juga supaya nanti kegiatan yang saya lakukan lancar juga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Desi. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mewawancarai panjenengan, Bu. Ya, Desi, sebelum kita melakukan wawancara, mohon izin untuk panjenengan memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Anggreni Mulyawati. Saat ini saya berkenan nama sebagai kepala sekolah di SD Aisyah BUD di Kabupaten Klaten. Terima kasih atas kesempatan ini. Ya, terima kasih, Desi. Apakah panjenengan itu pernah menemui kasus? Kemudian bagaimana cara panjenengan itu mengidentifikasi kasus tersebut? Apakah masuk ke dalam dilema etika ataukah tujuan moral? Kebetulan kan ini tahun kedua saya jadi kepala sekolah. Jadi dalam 2 tahun pertama kedua tahun ini memang ada beberapa masalah yang saya hadapi. Nah ini kadang saya harus memilih bagaimana itu kadang bingung. Kalau saya harus ke sini itu kok ya benar, tapi kalau saya harus ke sini itu benar juga. Nah itu yang kadang saya memang harus gimana ya ini ya caranya ya supaya saya bisa memutuskan tapi tidak merugikan satu dengan yang lain, namanya untuk anak yang masih saya ingat kebetulan karena ini kan kemarin ketika saya baru saja menjadi kepala sekolah itu ada kasus saat ini anaknya itu kelas 6, saat ini anaknya kelas 6. Nah waktu anak ini kelas 5 kita tahu itu ketika saat pelaksanaan asesmen nasional. Kan ada latihan juga ya. Kita kok anak ini tahun sekali kemudian dari wali kelasnya kemudian ini ternyata diamnya bagaimana? Ternyata setelah kita selidiki ini ternyata anaknya itu belum lancar membaca. Padahal kalau dia udah kelas 5 dalam itu. Jadi waktu itu dan dia juga masuk dalam kategori yang bukan cadangan inti di jaring sistem, dia masuk ke peserta ANBK-nya inti. Jadi mau nggak mau ya memang kita harus ibaratnya ngejar bagaimana supaya ini itu bisa anak-anak itu bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Jadi setelah kita lulus ke belakang ini permasalahannya apa sih anak ini? Nah ini kan anak itu kelas 5 itu baru saja masuk setelah kita pas pandemi. Nah ketika awal mula pandemi ini kelas 3 semester 1 sudah berjalan, tapi mau masuk semester 2 jadi kita belum bisa waktu itu kelasnya belum bisa menganalisis anak ini kelemahannya di mana karena hampir tidak ada permasalahan sama sekali. Kemudian ketika pelaksanaan pandemi selama berarti 2 tahun full yang benar-benar off, kemudian sama agak masuk kemudian masuk juga karena tidak belum masuk sekolah tapi masih ada bau-bau pandeminya itu ya. Nah itu selama pandemi itu mengerjakan itu dia juga bagus mengerjakan banyak bagus kan kita juga tidak tahu karena kita tidak pernah tahu kan dari anak itu ternyata kerja lagi bacanya itu itu kita mengetahui. Nah itu setelah anak ini kelas 5, nah itu pada saat kita pelaksanaan ANBK itu. Nah terus kemudian ANBK kan pelaksanaan sekitar November ya kemudian kualitas mempertahankan anak ini karena bagaimanapun dia sudah kelas 5. Kemudian kita kejar di kelas 5 akhirnya anak ini bisa naik. Nah kelas 6 di kelas 6 ini kemudian saya dapat laporan lagi dari wali kelasnya
bagaimana perkembangan anak ini memang sulit sekali, jadi kita mulai bagaimana anak ini mau mengerjakan soal, mau menjawab pertanyaan, kalau memahaminya saja belum bisa. Bagaimana mau memahami itu soal kalau ternyata dia membaca saja belum lancar. Nah, tapi setidaknya dia tahu oh arahnya ke sini seperti itu. Nah, jadi dari situ kemudian kita diskusi dengan wali kelas bagaimana wali kelas biarnya anak ini bisa caranya ya kita wali kelas nanti ngalahin, wali kelas itu ngalahin untuk apa mendampingi anak ini ketika saat pembelajaran itu. Ketika wali kelas memberikan pendampingan atau bagaimana temannya juga berguna seperti itu yang kita permasalahan itu. Saya juga waktu itu bingung sebenarnya kalau tidak dinaikkan itu kok. Kemarin itu karena pandemi, jadi waktu pandemi hasil nilai di atas kertasnya dia itu bagus, jadi mau bicara, tapi ternyata sudah kelas 5, 6 kita harus ngejar ini bagaimana supaya bisa ya bisa selesai sampai kita masing-masing itu akhirnya. Berarti tadi langkah prosedur yang diambil tadi bagaimana? Ya, langkah prosedurnya ya itu tadi. Yang pertama kan wali kelas menganalisa dulu ya, kita analisa dulu oh ternyata taruh ternyata anak ini dari kelas 3 pandemi sekian lama beliau kemenangan di kelas 5 kemudian wali kelas yang memang waktu khusus untuk anak ini ibaratnya pembelajarannya itu bagaimana, jadi kita kayak semacam privat kecil di kelas, tapi juga dibantu dengan teman-temannya yang lain. Ketika wali kelas ada kendala dia, maksudnya kendala dalam artian dia harus menyampaikan materi atau mengajar kelasnya lain, gimana juga. Nah itu kemudian sambil kita komunikasi sama orang tuanya. Anak ini di semacam diprivatkan di luar sekolah, seperti ini. Nah, awalnya sebenarnya orang tua itu juga sudah rela jika anaknya itu ya udah anaknya nggak naik kelas nggak. Tapi kita itu juga bagaimana terus ya Allah anak ini sudah berjuang sampai sekian dia ada kemampuan, dia rajin masuk sekolah, kendalanya dia hanya tidak lancar membaca, tetapi ketika dia dipahamkan bacaan soal anak ini paham, kemudian menuangkan jawabannya itu sesuai dengan penulisannya salah, tetapi kan jawabannya kita baca yaitu mendekati kebenaran dengan orang tua. Nah ini kita masih bisa. Ayo kita berkomunikasi sama-sama dari pihak sekolah yang seperti tadi dengan orang tua kita intens terus komunikasi terus orang tua juga menurut saya anak ini juga diperlukan di sekolah dan harus Terus kemudian menurut jenengan apa yang paling efektif dari keputusan yang sudah panjenengan ambil tadi? Ya, setelah kita komunikasi dengan wali kelas, yang menghadapi peserta didik kita seperti itu, memang untuk saat ini yang memang menurut saya efektif dan beberapa teman juga itu dan sudah dilaksanakan, ya memang kita pendampingan khusus untuk anak ini, tetapi tidak berubah tiap hari bukan enggak. Pendampingan khusus ketika saat-saat tertentu anak ini harus berhadapan dengan materi atau yang bisa kesulitan. Jadi waktu sama seperti anak ini kan seperti pada pembelajaran atau anak ini dekat dengan wali kelas. Tetapi selain itu ketika pembelajaran yang lain juga kita minta tolong sama teman-temannya yang lain untuk membantu dari wali kelas. Selain itu kita juga komunikasi dengan orang tuanya yang jelas. Alhamdulillah orang tuanya juga diajak kerjasama itu bisa dan memahami memang menarik agar kelemahan di situ. Lalu apa tantangan yang dengan dapati dari pengambilan keputusan tersebut? Tantangannya kadang kita itu berpikirnya seperti ini. Ketika kita berhadapan dengan ini tuh anak ini mau nggak mau kita harus ambil resiko. Anak ini sudah kelas 5. Kalau misalnya anak ini ditinggal, latar belakang dia sampai di kelas 5 itu kita juga tidak menyalahkan keadaan akibat pandemi kemarin, karena kita memang tidak bisa mengontrol, sekali mengontrol. Jadi kita dihadapkan dengan keadaan anaknya sudah seperti itu, dan memang kita harus ambil resiko. Anak ini harus terus. Ya udah akhirnya kita terus
Tapi konsekuensinya yaitu tadi kualitas harus ekstra pendampingan, terus teman-teman sejawatnya rekan-rekannya juga dilibatkan. Anak ini ada kesulitan yaitu tadi wali kelas dan guru-guru yang lain kan kita mau kasih kelas dalam jadi itu memang harus ada konsekuensi ekstra dalam pembelajaran. Teman-temannya juga kita libatkan. Alhamdulillah anak ini juga tidak minder. Karena apa? Karena teman-temannya juga ikut membantu. Kecuali kan teman-temannya membuli anak ini, kemudian menjatuhkan anak ini, mengejek orang dan lain-lain. Alhamdulillah untuk kelasnya anak ini itu teman-temannya tahu semua kondisinya anak ini. Jadi malah itu bantu seperti itu. Orang tua juga kita ajak komunikasi dengan jelas orang tua juga pengertian, orang tua juga menyadari konsekuensinya, diberikan dengan dirinya yang untuk itu dari luar negeri dengan anak ini, terus kemudian anak ini juga dilibatkan di luar dengan Kemudian, apakah ada jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus ini? Secara berkala kita pantau melalui bagaimana anak ini. Oh iya, tidak ada masalah. Kemarin sempat agak mogok karena mungkin dia capek, dia pulangnya sore, kalau wah paksa mau kelas lagi, kemarin dia agak mogok. Dan pas kita ajak ngobrol, kita semangati, nggak apa-apa, kan itu juga diri kamu sendiri loh. Itu kita semangati seperti itu. Akhirnya ya dengan berjalannya waktu semuanya bisa berjalan dengan lancar. Apakah ada faktor-faktor pendukung dalam jenengan seseorang dalam jenengan tadi mengambil keputusan pada kasus ini? Yang jelas untuk faktor pendukung yang jelas ini wali kelas dan guru-guru yang lain itu sangat bekerja sama sekali. Kemudian juga apa orang tuanya sangat mendukung sekali. Kemudian dari semua hal yang sudah jenengan sampaikan tadi, apakah ada pembelajaran yang bisa dipetik dari keputusan pengambilan mengenai kasus norma etika ini? Bisa kita ambil di sini itu pentingnya kita mengetahui permasalahan itu dari awal. Jadi ketika sebelum hal ini terlanjur, ketika kita sudah melihat ada tanda-tanda yang sekiranya itu kok belakangnya itu akan jadi tantangan buat kita. Kalau lebih kita benar-benar harus mengetahui kondisi anak kita. Jadi kita dari awal, sehingga kita setelah kenaikan kelas dan kenaikan kelas kita berkenal dengan anak kita. Sebelumnya juga kita mungkin komunikasi dengan kelas sebelumnya. Riwayatnya anak ini bagaimana, kualitas yang lama juga menginformasikan kalau berada khusus pada anak ini kan. Jadi pentingnya kita menganalisis dari awal kondisi anak ini. Kita belajar dari awal itu yang sangat penting sekali. Harus tahu dari awal analisis awal. Tapi luar biasa sekali. Ya, terus jadi ini sudah di akhir wawancara saya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan panjenengan untuk berbagi sharing pengalaman mengenai bagaimana pengambilan keputusan dari kasus norma etika. Terima kasih sekali dan mohon maaf apabila apa yang saya tanyakan ada sesuatu hal yang tidak berkenan dari panjenengan. Sama-sama Bu Suci, terima kasih juga sudah diberikan kesempatan untuk sharing. Saya juga tambah wawasan, tambah ilmu dengan kondisi kita sharing seperti ini. Dan mohon maaf juga apabila dalam apa yang kami sampaikan ternyata kok kurang sesuai dengan apa yang terjadi. Kita bisa menyampaikan itu. Terima kasih Bu Suci. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.